Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-nadhim rahimahullah wa qabla hijratin nabiyil isra min Makkatin lailan bi Qudsin yudra wa ba'da isra'in urujun lis-sama hatta ra'a an-nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftara alaihi khamsan ba'da khamsina far. 27 Rajab adalah penanda peristiwa besar dalam kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang masyhur kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, sehingga peristiwa ini merupakan akidah yang harus kita imani dan kita yakini sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu Syekh Sayyid Al-Marzuki dalam bait yang terkenal, yaitu bait Aqidatul Awam, bait Nadhum Aqidatul Awam, itu dimasukkan dalam bait tersebut, yang artinya Isra Mi'raj ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Peristiwa ini adalah peristiwa besar, sebagaimana dalam kitab Jala'ul Afham di Syarhi Aqidatil Awam di Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang kebetulan ada di tangan saya ini. Sebagai orang mukallaf, kita sebagai umat Islam yang mukallaf itu wajib mengiktikadi, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan nabinya, yaitu kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanggal 27. Peristiwa Isra itu adalah perjalanan baginda Nabi menggunakan buraq dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Kemudian peristiwa Mi'raj ini adalah peristiwa di mana perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menuju langit. Kemudian beliau melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau dalam perjalanan tersebut itu menuju Sidratul Muntaha. Dalam kitab ini itu terjadi pada tanggal 27 Rajab sebelum Nabi hijrah. Ya, makanya wa qabla hijratin Nabiyil Isra. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadi berarti sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nah, kemudian dalam peristiwa ini terdapat dua pendapat pokok. Pendapat yang pertama yang shawab, pendapat yang shawab, yaitu sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW itu melihat Tuhannya atau melihat Allah dengan tidak bisa digambarkan atau tidak bisa dibayangkan. Intinya dalam peristiwa tersebut Nabi Muhammad SAW bertemu Allah, tapi bertemunya bagaimana itu tidak bisa digambarkan dan tidak boleh dibayangkan. Nah,
pendapat ini adalah pendapat Ibnu Abbas, pendapat Anas bin Malik, pendapat Ikrimah, dan pendapat Baghawi dalam tafsirnya. Kemudian pendapat yang kedua itu ditetapkan oleh Sayyidatina Aisyah dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, dua sahabat Nabi ini, yaitu dan salah satunya adalah istri Nabi. Mereka berpendapat bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW yaitu tidak melihat Allah tapi melihat malaikat Jibril. Laqad ra'ahu sallallahu alaihi wasallam ala suratihi al-haqiqatu marratain. Jadi Nabi Muhammad itu melihat malaikat Jibril itu dua kali. Yang pertama marratan fil ardi, kali yang pertama Nabi Muhammad melihat surahnya atau bentuknya malaikat Jibril itu di bumi, dan yang kedua kalinya melihat surahnya atau bentuknya, wujudnya malaikat Jibril itu di Sidratul Muntaha. Nah, kemudian para ahli ilmu itu berselisih pendapat atau ada ikhtilaf. Waqtalafu ahlul ilmi hal kana al-isra'i bi jasadihi ma'a ruhihi au bi ruhihi faqat. Nah, perbedaan pendapat itu yaitu menanyakan atau mempersoalkan apakah Nabi Muhammad SAW ini dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini dengan jasad dan ruhnya atau dengan ruh saja. Padahal mu'adzzamus salafus shalih, pendapat ulama salaf mayoritas itu berpandangan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj tersebut itu secara dengan ruh dan jasadnya. Sedangkan pendapat yang lain itu adalah pendapatnya Aisyah, Muawiyah, Hasan Basri, dan Ibnu Ishaq. Itu berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj tersebut hanya dengan ruhnya saja, artinya dengan tanpa jasadnya. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini menurut Ibnu Hajar adalah peristiwa di mana terjadi pada suatu malam pada baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga baik secara jasmani dan rohani. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama hadis, fuqaha, dan ulama ahli kalam. Dan banyak sekali riwayat yang sahih menjelaskan hal tersebut. Maka kita tidak sepantasnya kita menyimpang dari riwayat tersebut. Artinya riwayat-riwayat yang ada itu kita selisih. Kita harus mengikuti riwayat tersebut karena riwayat tersebut adalah riwayat yang sahih. Karena memang riwayat yang itu sama sekali tidak ada bertentangan dengan akal sehat, sehingga tidak ada alasan untuk mentakwilnya. Di malam Isra Mi'raj tersebut Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan perintah sholat 5 waktu, yang sebelumnya perintah sholat tersebut adalah 50 waktu atau 50 kali dalam sehari semalam. Perintah final 5 waktu tersebut itu berdasarkan saran dari Nabi Musa alaihissalam. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak bertujuan sebatas melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat kepada Allah sebagaimana yang diasumsikan oleh segelintir orang. Melainkan peristiwa ini juga bertujuan memperlihatkan keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa itu semuanya adalah menjadi sebuah keistimewaan untuk beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kemudian Allah juga berfirman laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu besar.
Sedangkan munajat itu tidak hanya sebatas dengan tempat tertentu. Artinya karena memang pada hakikatnya tidak ada bedanya bagi Allah. Secara hakikat tidak ada bedanya bagi Allah dimanapun seorang hamba bermunajat. Maka dari itulah Nabi Muhammad SAW itu munajat di Sidratil Muntaha. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bermunajat di Bukit Tursina. Kemudian Nabi Yunus itu bermunajat di perut ikan paus. Semuanya itu bagi Allah adalah sama saja, artinya sama-sama munajat. Nah, peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah termasuk peristiwa mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang kita ketahui bersama, yang namanya mukjizat itu ya sifatnya ta'abudi. Apa itu ta'abudi? Yaitu sebuah perkara yang cukup kita imani tanpa kita selisihi secara akal, dan wajib kita yakini, kita itikadi bahwa mukjizat itu adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang memang berada pada posisi luar akal sehat manusia. Ya, yang jelas peristiwa tersebut itu kan ya seperti naik buruk dari Mekah ke Madinah, ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, itu kan suatu peristiwa yang ajaib atau yang istimewa. Secara akal ini tidak mungkin dalam satu malam terjadi peristiwa tersebut. Nah, adapun perbedaan pendapat antara pendapat pertama dan pendapat kedua, pendapat para akabirus sahabah dan pendapat Siti Aisyah itu berbeda. Kita tidak perlu bingung, tidak perlu mempertentangkannya juga, karena mereka pendapat masing-masing tersebut itu berdasarkan riwayat yang sahih. Cuman pendapat yang lebih banyak dipakai oleh para ulama hingga saat ini itu berpedoman pada pendapat yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengalami Isra wal Mi'raj dengan ruh dan jasadnya, dan juga melihat Rasulullah SAW dengan cara yang tidak bisa kita bayangkan atau tidak boleh kita gambarkan. Dan ini peristiwa ini kita jadikan, harus kita yakini, harus kita itikadi adalah peristiwa yang besar, peristiwa mukjizat Nabi Muhammad SAW. Baik, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.